3, 2, 1. Yang suka bela-bela Jokowi, yang suka serang-serang ustaz, kalau ada ustaz yang menyerang Jokowi, Al-Fatihah beliau protes. Oh memang begitu lapasnya orang Jawa, ya Al-Fatihah, enggak ada kap di situ. Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Itu sama Gus Muwafiq. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian diadu domba. Siapa yang suka memecah belah begini? Tidak ada lain. Dari dulu orang Kristen itu ingin sekali umat Islam ini pecah. Tahun 1994 di Nederland, di Belanda, waktu itu John Paulus Yohanes II masih hidup. Dia mengemukakan sebuah tema dalam konferensi pendeta sedunia itu dengan tema Open the Christ, buka pintu bagi Kristus. Untuk apa? Supaya pejabat-pejabat yang beragama Kristen, walaupun mereka minoritas, mampu menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat sampai ke daerah. Itu cita-cita. Dan cita-cita ini mereka targetkan tahun 2020. Tahun 2020, orang-orang Kristen sekalipun tidak jadi presiden, minimal sebagai wakil. Makanya saya mengapa saya keras untuk mengatakan kepada umat pilih Prabowo. Karena Pak Ma'ruf Amin ini kalaupun Jokowi umpamanya menang, karena Jokowi ini cuma 5 provinsi yang dia kuat. Papua Barat, NTT, Bali, dan Jawa Tengah. Prabowo sudah menguasai 18 provinsi. 11 provinsi ini masih abu-abu. Dalam perhitungan geopolitik strategik, berarti Jokowi harus merebut 11 provinsi. Kerja berat atau tidak? Berat. Prabowo jangankan 11 provinsi yang abu-abu ini, satu saja Prabowo rebut sudah menang. Satu saja. Dalam penilaian akademik, Prabowo B+, Jokowi C-. Jadi mau undang iblis bertanggung 20 dari kerak-kerak paling dalam, Jokowi tetap kalah. Saya bicara politik sedikit ya. Yang lain daripada lain, tidak pernah ada politikus sampaikan, baru saya. Bahkan tidak pernah Rocky juga sampaikan, baru saya. Ternyata boleh begini dalam Islam. Banyak di kepala saya kalau yang begitu. Iya, karena ini sudah terpancing, memang sudah saatnya. Di mana-mana itu kalau namanya incumbent atau petahana itu petahana itu punya 3 kekuatan. Ini saya berikan optimis kepada jemaah. Tahu nggak Sumatera Utara waktu kemarin pemilihan Jarod dengan Sihar Sitorus melawan Edi Rahmayadi dengan Musra Rajasa. Ini kan direkam di YouTube ini. Coba tanya Pak Edi yang sekarang Gubernur Sumatera Utara dengan wakilnya. 4 bulan sebelum bertarung, sebelum pemilih datang ke TPS, saya sudah katakan ketua FPI yang ada di Negeri Tinggi di depan adiknya Musa Rajasa, wakilnya Pak Edi, namanya Pak Dodi dengan Haji Harun Nasution. Saya katakan 4 bulan sebelum pemilihan Pak Edi akan menang sekian persen. Nggak percaya mereka lebih percaya DJA, mereka lebih percaya tim survei yang kata Pak Prabowo suka dibayar. Dia tidak tahu bahwa saya bergerilya, saya datang ke daerah-daerah, saya berdakwah ke daerah-daerah, saya turun sampai kepada jantung jemaah. Saya hitung setiap persentase penduduk dan saya katakan Pak Edi akan menang sekian persen. Allahu Akbar. Begitu keluar depan, orang-orang di Sumatera bilang Ustaz Yahya itu ada karomah apa? Memang alhamdulillah memang tepat. Saya bilang kalau nggak tepat habislah saya. Sampai koma dan titiknya saya tahu.
Kalau Pak Prabowo ini bilang kita khawatir dengan curang, di mana-mana petahana itu curang. Tapi baru satu kali dalam catatan sejarah ada petahana yang memunculkan kandidat hanya dalam hitungan detik. Siapa dia? Petahana yang menghadirkan calon wakil presiden hanya dalam hitungan detik. Berarti perhitungannya sangat teliti karena sudah tahu akan kalah. Tidak usah Obama 2 periode Amerika, SBY. SBY jadi incumbent, SBY jadi petahana, 1 tahun sudah sinyal di wakil saya, Budiono, betul. Tapi Pak Jokowi ragu-ragu. Ini skenario politik. Supaya kita sebagai pendukung Pak Prabowo jangan konyol, biarkan dia bikin ulah. Ini skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang bikin ulah, cepat sekali dia goreng. Kebetulan masyarakat Indonesia ini 60% tadi itu 2 persoalannya: lemah, mudah terbawa opini, dan tidak berpendirian tetap. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan, tanpa dipunya informasi itu ditelan mentah-mentah. Petahana itu kan punya 3 kekuatan. Pertama, mobilisasi publik. Yang kedua, fasilitas pemerintah. Dan yang ketiga, aparat TNI dan Polri. Sekarang kita kaji secara perlahan. Mobilisasi publik, di mana-mana Pak Maruf ceramah sepi. Assalamualaikum. Karena orang sudah tahu ini kan wasit, kenapa turun jadi pemain? Kalau wasit yang baik, wasit yang jujur, bukan cuma jujur, wasit juga harus tegas. Kalau lihat pemain sudah saling patahkan kaki, tiup. Nah, jadi kami ini orang yang berkata dari atas mimbar mengatasnamakan istimewa ulama, mengikuti jejak Habib Rizik Syihab. Kami ini bukan orang-orang yang mendukung Prabowo, bukan yang memperalat Prabowo. Kamilah yang memperalat Prabowo. Karena hanya satu figur jenderal yang paling jujur untuk menegakkan memberantas kebatilan ini, kecuali Bapak Haji Prabowo Subianto. Allahu Akbar. Kalau saya bicara begini, nggak ada hubungan dengan kader-kader politikus Gerindra, nggak ada. Itu di luar itu, nggak ada. Karena ini orang-orang yang ada di partai politik ini, sejago apapun, sequalified apapun, sehebat apapun, antum kaji Indonesia dari sudut pandang ketimpangan ekonomi, dari sudut pandang hukum, di atas langit karena langit impian, ada lebih hebat daripada itu. Jadi kemenangan Pak Prabowo ini adalah kemenangan umat. Itu harus disadari. Saya 6 kali ditawarkan untuk jumpa dengan Pak Prabowo. Mana saya mau? Enggak. Kemarin siang saya baru ceramah di rumah pemenangan di Jakarta, di Benteng. Rumah pemenangan Prabowo Sandi. Saya 6 kali diajak jumpa dengan Pak Prabowo. Enggak mau saya ketemu. Kenapa? Saya tidak ada tendensi, tidak ada interest dengan kepentingan politik. Kalau saya orang yang masuk Islam munafik, saya tidak kumpul dengan bapak ibu, saya kumpul di sebelah sana dengan Ibu Lin, Abu Jongos. Tapi saya memang dari dulu tidak mau jadi jongos. Gak mau, saya dari dulu di atas terus. Dan saya masuk Islam, bukan berarti rendah di bawah saya. Tidak, saya mulia. Lebih mulia daripada presiden sekalipun. Oh, masa? Pendakwah itu lebih mulia daripada pejabat sekalipun presiden. Gimana buktinya? Hari Jumat pergilah ke Istiqlal. Duta-duta besar duduk di bawah. Menteri duduk di bawah, Yusuf Kala di bawah, Al-Fatihah pun di bawah.
dan di atas mimbar adalah Gus. Tolong dijaga itu. Ustadz itu lebih mulia daripada pejabat. Karena dia menyampaikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kemaslahatan umat mencapai kehidupan yang kekal. Jadi kalau orang jadi ustadz itu kok terlalu hina dianggap. Inilah bencana di mana-mana. Bi'adli umaro, ketidakadilan. Pemerintah yang adil menertibkan dunia. Karena kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya sebagaimana serigala makan kambing. Sekarang terjadi atau tidak? Tadi saya baru turun dari Gunung Lawu, di bawah di lapangan ada spanduknya kiai. Berbaris juga baju loreng. Apa namanya? Saudara-saudara kita yang di sebelah sana, Banser. Jangan mau kita diadu domba, mau dia Banser, dia Ansor, dia FPI. Jangan. Ini percaturan politik. Dari dulu, dari zaman para nabi, orang kafir hanya satu yang dia inginkan. Islam hilang dari permukaan bumi. Mau dia Ansor, Banser, FPI, Kokam. Mari kita jaga persatuan. Bersatu sesama Muslim. Untuk apa? Untuk apa? Supaya wali kota yang kafir ini turun dari orang Islam ke depan. Jadi saya nggak kaget. Saya ikut waktu konven pendeta 94. Waktu itu saya masih pendeta. Saya ikut sama-sama. Dan saya nggak kaget lihat situasi ini. Dulu kalau kita datang ke gedung kementerian, siapa biro, siapa asisten 1, asisten 2, siapa yang menjadi biro, siapa yang menjadi dirjen? Abdullah, Ibrahim, Sulaiman, Yunus, Muhammad. Tapi kalau antum masuk sekarang ke gedung kementerian, Robertus, Stefanus, itu yang ada di dalam. Mayoritas Muslim di Solo, wali kotanya tapi berpikir kita bilang sama saudara-saudara Banser, bilang sama saudara-saudara Ansor, berhenti. Saya turun dari Gunung Lawu. Apa yang saya lakukan? Tanya istri saya. Saya menangis. Ya Allah, sampai begini umat Islam. Diadu domba, sadar. Sama-sama kita Muslim. Ya sengaja pemodal kafir yang di luar sana dengan beberapa orang penjilat yang mendampingi. Ibu Megawati nggak begitu dulu. Masih ada Wakipres Kiai Haji Hasim Musadi. Terada pikiran Ibu Megawati tidak berani membicarakan ulama, termasuk yang mulia Al-Mukarram, Abu Bakar Basir. Gak berani Ibu Mega karena dibimbing oleh ulama. Sekarang di samping Ibu Mega ini Hasto Kristianto suka-suka bikin panas, suka-suka mengadu domba sama-sama Muslim, pakai kopiah, berbohong yang disunat, pakai atribut kita Islam tapi dirinya kafir. Itu orang-orang itu yang di samping kiri kanan. Saya lebih suka dengan siapa nih? Rocky Gerung. Dia orang kafir, orang Manado, tapi otaknya otak Islam. Dia nggak kompromi, dia bukan juga tim pemenangan Prabowo, bukan. Memang begitu kami orang Manado. Kalau sesuatu yang benar, kami akan jalan tanpa ada rasa takut sedikit. Tegakkan Islam itu, apalagi saya sudah masuk Islam begini. Allahu Akbar. Rocky belum masuk Islam aja sudah berani. Coba kalau dia masuk Islam, dia akan menembus, dia akan melihat ruang-ruang daripada ayat-ayat Allah yang akan lebih hebat daripada itu. Subhanallah. Lihat, atau mau bilang apa? 2019 nanti. Ini orang-orang kasihan dari Gunung Lawu saya turun ke bawah. Ya Allah, ya Allah. Ini kalau ada provokator dia tabrakan yang begini. Oh, saya baru tahu perbedaan selama saya dakwah di Sumatera, saya dakwah di Medan, saya dakwah di Palembang, saya dakwah di Lampung, saya dakwah di Makassar, saya dakwah di Kalimantan. Nanti saya dakwah di Solo, ini baru saya lihat tadi. Kita baru habis ceramah di atas, di bawah ini saudara-saudara kita. Tapi memang Allah nggak izinkan juga karena hujan ini kayaknya.
bahasa mereka di sana. Jangan, kalau kita diadu domba, dan keluar takbir, Allahu Akbar, di sini juga balas, Allahu Akbar, oh, kafir di pintu gereja, haleluya. Berhasil kita adu domba. Kemarin ada polisi ya, waktu kita bikin apa tuh aksi, ada Kiai Islam yang datang, betul? Cobalah yang begitu-gitu sekali-sekali hadirkanlah saya. Oh jangan, nanti kalau dipanggil Pak Yahya ini kan dari kafir, belum tentu dia betul-betul Islam. Apa? Kalau ibu bapak, justru saya begini Bu Pak, saya justru khawatir ada anak muda bilang begini, Ustaz, saya doakan supaya Ustaz tetap istiqomah dan tidak kembali ke Kristen lagi. Coba ulang deh, saya kurang dengar. Justru yang saya khawatir itu bukan orang yang dari kafir, yang saya khawatir itu adalah bapak ibu. Jangankan bapak ibu yang hadir malam ini, orang sudah sekeras Pak Maruf Amin saja goyang. Apa bapak bersedia jadi cawapres? Oh sih ya, memang saya tunggu. Bulan Oktober akan ada mobil. Oh saya memang dari kecil suka ngolong orang. Nanti Oktober akan ada mobil SM. Nah, komentator Metro TV, wah yang begini-gini paling suka. Kapan Kiai? Nanti Oktober. Metro wartawan catat, Oktober akan ada taman besar mobil SMK launching. Ya di sinilah, di Solo inilah. Barangkali ada jemaah yang sudah pakai, ada nggak? Berapa harganya? Saya mau beli besok. Allahu Akbar. Oktober, November ditanya komentator Metro TV. Yey, mana mobil SMK? Saya kan cuma dengar orang. Coba kalau jadi ulama, dalil yang dia sampaikan, ilmu, ucapan, tutur kata yang dia sampaikan, sumbernya adalah Quran dan hadis. Ini kata Nabi, orang yang perlu diwaspadai. Isyarah salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama-tama al-ulama'ul mufidun, ulama yang itu yang saya takuti. Apalagi umat Islam yang tidak sholat, umat Islam yang jauh dari akidah Islam. Oh, paling gampang dinilai 1 miliar. Kemudian saudara sana Muslim lagi sholat, iya, hantam.